Siapa bilang hukum itu susah? Gampang. Berapa menit? 1 menit. Dengan cara Logika jahat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, duo ubur-ubur. Di video kali ini kita akan mulai membahas tentang uji kompetensi. Mau ngapain nih Kang? Video pertama? Mau pamer. Mau pamer tuh. Jadi ini salah satu panduan yang kita gunakan yang diberikan oleh kampus, tetapi kita coba menganalisa sendiri dari buku-buku ini. Kalau di dalam ini kan penjelasannya sedikit-sedikit, pembahasan soalnya ya. Betul. Nah, kami mencoba untuk membahas ketika kita uji kom dulu, analisa sendiri dari soal-soal yang ada di buku ini. Betul Gitu. sekali. Nah, di video kali ini kita akan mulai membahas 4 hal mengenai soal uji kompetensi. Yang pertama yaitu karakteristik soal uji kompetensi. Yang kedua, cara baca soal uji kompetensi. Yang ketiga, mencari keyword dari setiap soal uji kompetensi. Yang keempat, masalah dasar penyakit yang ada di soal-soal uji kompetensi. Dari keempat bahasan itu, kita akan coba bahas di video kali ini. Sebelum kita kayak ke karakteristik soal, Terus? ke cara bacanya, Ya. kemudian ke masalah penyakit, Betul. kita tidak akan dulu membahas untuk soal uji kom lebih mendalam ya. Iya, Tapi betul. kita akan menerapkan dulu kepada teman-teman lebih ke pemahaman teman-teman mengenai soal-soal uji kompetensi dulu ya. Karena kalau sudah tahu konsep pemahaman mengenai soal uji kompetensi, akan sangat mudah sekali untuk teman-teman menjawab soal-soal uji kompetensi. Cukup berapa menit? 1 menit. Bagi teman-teman yang nonton video ini, saya harap harus mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan sampai cut atau dipercepat gitu kan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di video kali ini. Komennya berbentuk soal. Ya. Nanti kita akan coba bahas. Mendapatkannya STR bagi seluruh perawat Indonesia. Amin. Oke, silakan Kang Sam. Jadi karakteristik soal UKOM, uji kompetensi perawat, baik D3 maupun profesioners, biasanya soal-soal itu yang pertama ada soal hafalan. Seperti halnya kita menghafal di soal-soal UAS, UTS, Oke. dan lain sebagainya. Soal yang membentuk hafalan itu, yaitu dasarnya kita harus mengetahui. Contoh, rumus penentuan persentase luka bakar. Bisa juga berbentuk soal hafalan seperti imunisasi pada bayi usia 7 bulan. Imunisasi apa yang akan Oh, iya. diberikan? Nah, Betul. seperti itu Itu kan. hafalan. Itu Itu hafalan. hafalan, iya. Dan yang kedua Betul, ada betul. soal kasus. Nah, yang ini yang akan kita coba bahas perdalam. Dan yang ketiga ada Oke. soal hitungan seperti rumus perhitungan tetesan infus. Sebentar Kang, ada 2 atau ada 3? Ada 3. Oke, ada 3. Ada 3 dan Oke. ada perhitungan kebutuhan oksigen, ada juga Oke. kebutuhan cairan, Ya. ada juga perhitungan HPHT, kan Oke. dilihat dari hari pertama dia terakhir head gitu Ya. kan. Dari ketiga soal yang ada di dalam uji kompetensi yang paling banyak muncul yaitu soal kasus. Sehingga kami akan membahas lebih dalam mengenai soal kasus. Oke. Seperti itu. Itu baru karakteristik soal. Jadi ada 3 ya karakteristik soal itu Betul ya. sekali. Tambahannya yang itu Kang, yang prioritas gitu kan. Oke. Biasanya itu ada, tapi nanti kita akan buka biar sekalian dengan cara membaca Oh, soal oke, ya. siap. Biar nyambung ya. Jadi membaca pertanyaannya dulu. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena dengan membaca pertanyaan kita sudah mengetahui mau soal itu panjangnya segini atau panjangnya segini ataupun pendek soalnya. Dengan membaca pertanyaan terlebih dahulu itu akan lebih memudahkan kita karena kita hanya mempunyai waktu 1 menit untuk menjawab. Hal tersebutlah menjadikan cara membaca pertanyaan merupakan cara logika jahat untuk menjawab soal UKOM dengan 1 menit. Dengan catatan, tips ini bisa diterapkan jika bentuk soal atau karakteristiknya soalnya yaitu soal kasus. Untuk yang tips membaca soal uji kom, ingat kalau akan menggunakan metode dari kita atau cara yang pernah kita lakukan, baca dulu pertanyaan dari soal uji komnya. Betul sekali. Dengan catatan, bagi teman-teman di sana yang lebih nyaman untuk membaca kasus terlebih dahulu, selanjutnya membaca pertanyaan, saya persilakan. Itu tergantung dari
nyamannya, enaknya teman-teman. Atau mungkin ada juga yang sudah sama ya. Dia membaca dulu pertanyaannya baru ke kasus betul ya. sekali. Berarti itu sama dengan kita gitu ya. Karena biasanya kasus yang ada dalam soal uji kompetensi itu erat kaitannya dengan 5 proses asuhan keperawatan. Jika yang munculnya evaluasi keperawatan terkait kasus di atas, kemungkinan yang muncul di kasus apa, Kang? Bisa dari pengkajian, bisa dari diagnosa, bisa dari intervensi, bisa dari implementasi. Gitu. Bagi teman-teman yang menonton video ini dan masih memiliki waktu 2-3 bulan lagi, jangan 2 bulan lagi. Bulan Juli. Jangan coba-coba untuk mengerjakan askep itu asal-asalan. Kalian pahami setiap karakteristik, batasan karakteristik, kriteria hasil dari setiap intervensi atau perencanaan yang kalian buat. Karena itu akan sangat sekali membantu. Betul sekali. Jadi kalau yang masih datanya siluman, yang sering googling, masih ada 2 bulan lagi untuk teman-teman memperbaiki semua itu. Bahasan yang ketiga, kita akan menjelaskan atau sharing mengenai keyword yang ada di soal-soal uji kom atau kata kunci yang mana di pembahasan kali ini hubungannya dengan batasan karakteristik setiap diagnosa. Nah, kita kasih aja Kang contoh kasusnya yuk. Oke, kita dari buku Sinersi ya. Coba kita baca pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Jadi yang ditanyakannya adalah masalah keperawatan prioritas atau diagnosa keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Kasusnya, seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan diare kronis sejak sebulan yang lalu. Pasien mempunyai riwayat HIV, mengalami penurunan berat badan 18 kg. Dalam 4 bulan terakhir, hasil pengkajiannya, turgor kulitnya tidak elastis, membran mukosanya kering, dan konsentrasi menurun. Ya, itu Kang soalnya. Yang jadi keyword dalam kasus tersebut atau kata kuncinya, menurut Akang, HIV masuk nggak sih Kang? Dia memiliki riwayat penyakit HIV. Kalau HIV tidak masuk sih. Tidak masuk. Karena bukan tidak masuk mungkin ya Kang, jadi itu hanya penyakitnya ya. Penyakitnya. Tapi gitu. kan karena yang ditanyakannya adalah masalah keperawatannya, bukan penyakitnya. Jadi kadang suka terkecoh, iya ini pasiennya HIV gitu ya. Langsung biasanya pemikiran kemana gitu kan pikirannya. Padahal yang dari kasus tersebut yaitu dari awal kasus disebutkan bahwa pasien itu diare. Satu, yang pertama diare. Yang kedua yaitu turgor kulit tidak elastis. Yang ketiga yaitu membran mukosanya yang kering. Yang keempat, konsentrasinya menurun. Konsentrasinya yang menurun. Jadi penurunan kesadarannya. Oke. Jadi di sini untuk optionnya yang pertama gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, bisa jadi itu karena ada penurunan berat badan. Ada penurunan berat badan 18 kg dalam 4 bulan terakhir. Nah, itu. Kemudian ada kekurangan volume cairan tubuh. Nah, itu juga bisa jadi jawaban. Oke, kemudian ada gangguan integritas kulit. Bisa juga Kang. Bisa jadi. Karena ada turgor kulitnya tidak elastis. jadi burik gitu. Iya. Jadi bersisit ya. Kemudian ada juga gangguan proses pikir. Bisa juga. Karena konsentrasi menurun. Ya kan? Jadi kemana aja gitu kan. Kemudian ada juga diare. Iya, diare. Sudah jelas diare juga ada gitu kan. Tapi semua jawaban di sini benar. Tapi ada satu yang tepat. Yang ditanya tadi sesuai apa yang ditanyakan, apakah prioritas masalah gitu kan? Iya, prioritas masalah keperawatan. Jadi jawabannya adalah kekurangan volume cairan. Kenapa kekurangan volume cairannya? Karena tadi dari keyword-keyword tersebut merupakan batasan karakteristik dari diagnosa kekurangan volume cairan. Data yang kita jadikan keyword itu merupakan batasan karakteristik sehingga jika Anda menjawab pertanyaan tersebut dengan diagnosa kekurangan volume cairan tepat sekali karena Anda didukung dengan data-data yang tadi. Kenapa tidak diare kan? Kenapa tidak diare? Karena diare merupakan diagnosa medis, bukan kenapa masalah tidak perawatan. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. Karena kalau gangguan nutrisi itu harus memiliki data yang pertama A, B,
C, D. A-nya apa, Kang? A-nya yaitu antropometri, yang mana antropometri meliputi berat badan, tinggi badan, IMT gitu. Dan yang kedua ada B. B-nya itu blood atau kita lihat hasil dari HB-nya ya, yang berhubungan dengan darah pemeriksaan darah. Dan menunjukkan bahwa dia memiliki ada kekurangan gangguan nutrisi, ya, gitu. Gangguan ya, maksudnya tidak normal. Hasil dari pemeriksaan darahnya tidak normal. Tidak normal. Yang C-nya, Kang? Klinik, lihat pasiennya gitu, apakah masa ototnya nggak ada, tidak gitu elastis kan? juga bisa ya, bisa. sebenarnya masuk ya. Bisa. Tapi itu hanya C-nya doang ya, tidak dari ada. rambutnya yang merah gitu kan, Oke. itu bisa menunjukkan kekurangan protein, terus elastisitasnya bisa juga gitu. Terus ada yang keempat yaitu D. D itu ada Drug. dua ya, bisa drug dan bisa juga diet. Ya. Betul. Kita lihat adakah riwayat pasiennya mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian apakah ada riwayat diet juga, menjadi acuan untuk Betul menegakkan diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan. Kebutuhan Jadi tubuh. harus ada A, B, C, D. Oke, jadi jawaban yang paling tepat menurut analisa dari kami Yaitu ya memang di sinersi sudah ada jawabannya. Itu adalah kekurangan volume cairan tubuh. Tapi kita di sini mencoba untuk membuka mindsetnya karena di sinersi tidak dijelaskan. Kenapa tidak memilih A? Kenapa malah memilih B? Kenapa tidak memilih diare atau yang option E ya? Jadi kita di sini sharing lebih ke apanya ya? Alasan ya. Alasan. Kenapa tidak memilih yang lain gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir nih Kang Sam, yang keempat, dasar masalah penyakit. Biasanya di soal-soal uji kom itu tentunya di soal kasus itu akan memiliki satu kasus penyakit kan, Iya. ya kan? Terus ada juga di dewasa biasanya ada TB paru, bisa juga gagal ginjal, Oke. jantung gitu kan. Hepar juga bisa ya, ada kelainan kelainan di hati ya. Di hati ya, sirosis, terus ada hepatitis. Ya, ya hati itu di sini kan. Nah, Ini jantung. betul, ini jantung. Iya. Biasanya di kasus yang berhubungan dengan sistem pernapasan yang muncul itu tiga masalah tiga masalah. keperawatan. Yang pertama apa sih, Kang? Yang pertama itu pola napas tidak efektif. Yang kedua, Yang kedua itu adalah gangguan bersihan jalan nafas. yang ketiga. Gangguan pertukaran gas. Nah, kita berdua ini membuat jalan tikusnya didiagnosa pernapasan menjadi level 1, 2, dan 3. Ini lebih Kenapa demikian? penyakit. Tuh. Karena ketika kita belum menganalisa seperti ini, saya juga sampai pernah pusing. Ini Ya. sudah ada beberapa soal yang sudah kami siapkan nih, Kang Sam. Soalnya dari buku sinersi. Buku Sinersi. Yang pertama ini nih, ada nih. Kita ke pertanyaannya dulu nih dari soal. Yang tadi ya, yang masih berhubungannya dengan pernapasan, kan? Masih berhubungan dengan pernapasan nih. Ya. Ya. Yang ditanyakan adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien di atas? Masalah keperawatan lagi. Langsung Kan? kita fokusnya, oh ya, yang dicari adalah masalah keperawatan. Berarti kalau dari yang susunan 5 dari asuhan keperawatan itu, berarti ini yang ditanyakannya diagnosa, kita tidak usah cari jauh-jauh, kita cari data di pengkajian. Betul. Sudah cukup Cukup. untuk menentukan diagnosa. Kasusnya seorang laki-laki usia 43 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan data batuk berdahak berwarna kekuning-kuningan. Betul. Ronhinya positif pada kedua lapang paru. Tekanan darah 130/60. Frekuensi nadinya 100 kali per menit. Frekuensi napasnya 27 kali per menit. Suhunya 38 derajat Celcius. pH-nya 7,35, PCO2-nya 46, PO2-nya 80, HCO3-nya 20 MEq per desiliter. Kita bahas nih Kang Sam. Yoi. Kalau kita sudah mengetahui yang ditanyakannya adalah diagnosa, berarti yang harus kita cari adalah ada hasil dari Pengkajian. Ini saya membaca soal full ya Kang. Betul. Kalau teman-teman ingin lebih mudah lagi, kalau sudah tahu bahwa yang ditanyakannya adalah masalah keperawatan, teman-teman gak usah baca lagi seorang laki-laki usia 43 tahun. Sebenarnya itu gak usah. Langsung aja Hasil teman-teman pengkajian cari hasil pengkajiannya. didapatkan. Di sini kalau kita lihat di sini nih Kang Sam, di sini ada sesak napas. Kita runtutkan Kang Sam Ya. dari logika jahat yang kita punya. Mulai dari cara baca soal tadi kita sudah. Yang Kita- ditanyakan adalah masalah keperawatan. Kita baca soal pertanyaannya dulu gitu Oke. sebelum ke kasusnya. Karakternya
dia menanyakan tentang masalah masalah keperawatan. Otomatis ini masalah kasus, Oke. kasuhan keperawatan. Yang belum kita cari adalah keyword. Oke. Kita cari keywordnya. Oke. Bang Sam, keywordnya kira-kira apa aja? Yang pertama adalah sesak napas. Sesak napas. Yang kedua, Adanya ronhi di kedua lapang paru. ronhi di kedua lapang paru. Oke. Yang ketiga, Adanya peningkatan respirasi rate yaitu 27 kali per menit. selanjutnya Keempat, ada hasil analisa gas darah. ada hasil analisa gas darah. Kenapa untuk suhu dan tekanan darah itu tidak kita jadikan sebagai data keyword ya? Seperti yang kita tadi sudah sebutkan bahwa kita meleveling 3 diagnosa pernapasan. Karena pada dasarnya di kasus tersebut klien atau pasien yang ada di kasus tersebut memiliki masalah di pernapasan Oke. atau sistem pernapasan yaitu di paru-paru. Tuh TB, bisa itu asma, bisa juga BP atau bisa juga efusi pleura. Karena di sini tidak spesifik ya, diagnosa medisnya tidak ada ya. Jadi, mulai setelah kalian baca hasil pengkajian, berarti kalian harus pasang nih masalah pernapasan. Diagnosa keperawatan untuk pernapasan ada 3. yang sudah tadi saya sebutkan. Ada 3 masalah. yang mana nih kira-kira? pernapasan. Kalau kita lihat di option, di sini yang A ada hipertermi, yang B ada kelemahan, C gangguan pola napas, D gangguan pertukaran gas, E bersihan jalan nafas tidak efektif. Ketiga jawaban atau option ini semuanya ada untuk diagnosa pernapasan. Jadi kalau mau cepat sebenarnya yang A dan B itu bisa langsung dijauhkan dulu. Jadi kita punya 3, itu lebih memperingan kita untuk menentukan hasil. Ngapain nggak Sam? Kita langsung jawab. Kita jawab. Untuk di pernapasan, Dan itu ada hubungannya. Jika hubungannya pernapasan, kita lihat interpretasinya ke pH dan PCO2. Mungkin Ya. seperti itu ya. ada cuma 2. Sebut. Karena dasarnya adalah paru-paru, berarti yang harus dicari adalah pH dan PCO2-nya. Ada masalah atau tidak? Betul sekali. Betul, Kang? Betul. Oke. Sehingga kalau misalkan itu ada data yang tidak sesuai atau tidak normal, maka kita langsung ambil jawabannya itu gangguan pertukaran gas. Kenapa harus diambil yang pertukaran gas? Karena kita sudah merumuskan ada 3 leveling. 3 leveling untuk pernapasan. Ini memudahkan karena dulu saya pernah pusing nih untuk menentukan bersihan jalan napas, pola napas tidak efektif, dan gangguan pertukaran gas. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa kok kayak sama gitu ya, kasusnya kayak sama gitu. Tapi itu ada keywordnya, ada yang membedakannya ya. Dan itu bisa bikin kalian ragu juga buat ngejawab, karena bila mana kalian akan menegakkan 3 diagnosa keperawatan di masalah pernapasan, biasanya kalian ragu tuh untuk menentukan apa sih bedanya di diagnosa ini. Ya udah deh, yang pola paling napas aja lah. Pola napas lah yang paling gampang gitu kan. Sesak. Karena dia sesak. Terus Kalau sesak kalau dulu saya kalau sesak itu saya langsung pikirannya ada pola bersihan. napas. Bersihan jalan napasnya tidak efektif. Nah, gitu. Nah, itu merupakan menurut saya ya bukan salah, tapi alangkah lebih baik kita Jika menelusuri dianalisis, gitu iya. kan. Apa sih batasan Punya konsepnya lah. Karena di setiap diagnosa keperawatan itu memiliki batasan karakteristik yang berbeda. Dan kadang soal-soal pernapasan ini yang sering banyak muncul juga nih. Sangat banyak. Lumayan kalau teman-teman udah tahu konsep 3 leveling ini, itu teman-teman Bisa- kayaknya 20 detik deh kayaknya Bisa langsung bisa menjawab langsung kayaknya. pas soal-soal Lumayan yang kan? sistem pernapasan Nabung ya, dengan nabung mudah. waktu ya. Gitu. Jadi Kita- 3 leveling ini apa aja Kang Sam? Yang pertama yaitu pola napas. Oke, pola napas tidak efektif. Yang kedua ada bersihan jalan napas, dan yang ketiga yaitu gangguan pertukaran gas. Betul. Saya aja nih Kang yang jelasin. Ya nanti gantian lah. Oke, yang pertama dulu. pertama pola napas. Biasanya di diagnosa pola napas tidak efektif itu kita bisa menegakkan jika ada data hasil pengkajian yang menunjukkan adanya keluhan sesak. Yang kedua adanya cuping hidung. Yang ketiga adanya retraksi dinding dada. Cukup seperti itu, cukup simpel. Cukup 3 saja untuk Kalau- menentukan diagnosa pola napas Tidak efektif. tidak efektif. Ada peningkatan respirasi rate lah. Oke, jadi Gitu 4 kan? Heeh. ya. Otomatis kalau 4 ya? pasien sesak itu ada respirasi rate gitu kan yang Oke. meningkat gitu kan. Intinya tetap 3 gitu kan. Itu untuk level 1. Jadi kalau misalkan kalian mau menentukan diagnosa pola napas, kalian Cukup cukup cari data. dengan cari data yang tadi. Untuk level 2 yaitu bersihan
Jalan napas. Jalan napas. Kamu aja yang jelasin. Bersihan jalan napas enak sih, Kang. Saya Enak ya? sedikit berarti menjelaskannya. Iya. Hanya cukup cari data ada tidak tambahan suara napas atau suara napas tambahan. Wheezing, ronhi, Snoring. snoring, Stridor. stridor. Kalau ada data tersebut di kasus, Betul. teman-teman gak usah pusing, langsung aja Ambil. bersihan jalan napas Betul. tidak efektif. Jadi mau itu ada sesak napas, mau ada cuping hidung, mau Ada ada retraksi retraksi dinding dada. Kalau ada data yang menyebutkan bahwa ada gangguan di suara napas, langsung ambil bersihan jalan napas. Betul sekali. Mudah, Seperti halnya tadi di kasus, ada menyebutkan bahwa ronhi di kedua lapang paru. Nah, itu kita udah bisa menyimpulkan lagi bahwa kemungkinan jawabannya adalah bersihan jalan napas. Jadi yang pola napas kita kita keluarkan. keluar. Sehingga Pola napas kita keluarkan. keluar. Sehingga setelah kita punya atau memiliki konsep ini, kalian misalkan kasus berhenti di data suara napas tambahan, udah kalian gak usah lanjutin lagi. Kalau misalkan tidak ada data yang menunjukkan bahwa dia dilakukan pemeriksaan analisa gas darah, maka kalian bisa langsung aja tembak. Jawabannya langsung ke bersihan jalan napas. Bersihan jalan napas. Oke, Kalau- jadi untuk level yang ketiga, Ada gangguan pertukaran gas. oke. Gangguan pertukaran gas ini biasanya data yang paling jadi ciri khas atau batasan karakter dari diagnosa ini yaitu adanya hasil analisa gas darah. Dari yang tadi jawaban kenapa mengambil masalah diagnosa Gangguan pertukaran gas. gangguan pertukaran gas karena bila mana kita membereskan atau mengatasi permasalahan di gangguan pertukaran gas, maka Yang lain bersihan akan- jalan napas jika dibereskan akan itu beres, akan beres, selesai gitu. gitu ya urusannya. Heeh. Jadi kalau kita memilih bersihan jalan napas, tapi data Misalkan pertukaran kita- gasnya tidak normal, percuma lah. Betul Kita sekali. beresin terus jalan napas. Jadi logikanya ke sana. Betul sekali. Terus bila pola napas itu tentunya dipengaruhi oleh bersihan jalan napas dan Iya. pola napas. Kalau pasiennya ada Dan pertukaran gas ya. kalau ada ronhi misalkan kan ada penumpukan cairan nih misalkan, otomatis kan dia sesak. Bakal Pola sesak, napasnya ya. pasti terganggu Iya, gitu. Betul. Jadi lebih ke pola napas itu korban sih. Iya kan, Ya, karena korban dari dua itu. Dua gangguan diagnosa. ya, dua gangguan di sana. Bersihan jalan napas dan pertukaran gas. Jadi inti dari soal yang barusan adalah ada untuk pernapasan ada 3 leveling yang kita buat. Jadi sangat mudah sekali untuk menentukan diagnosa untuk pernapasan betul sekali. ya. Yang pertama pola napas tidak efektif. Ciri atau keywordnya adalah adanya otot bantu napas, kemudian adanya cuping hidung, adanya nilai respirasi yang tidak normal. Itu sudah menandakan bahwa ada gangguan di pola napasnya. Tapi kalau level 2 itu kita tinggal menambahkan apa, Kang Sam? Adanya suara napas tambahan. Untuk level yang ketiga kita hanya butuh data analisa gas darah, pH dan PCO2. Betul Cukup sekali. itu. Kalau ada gangguan PCO2 berarti pertukaran gas. Betul Kemungkinan sekali. besar ya. Betul. Kalau ada di soal bla 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 sesak dan lain-lain tapi di ujungnya ada suara napas tambahan berarti kita jawab bersihan jalan napas. bersihan jawab. Jika tidak ada level 2, level 3, cuma ada level 1 berarti pola napas. Atau bisa juga pola napas disimpan di diagnosa yang ketiga gitu. Betul. Levelingnya ke sana. Jadi di soal tersebut kita sudah terapkan nih cara baca soal. Yang mana baca soal yang baca kasus soal itu yaitu pertanyaannya. Kemudian kita lihat kasusnya. Kasusnya. Setelah kita nih nentuin nih diagnosanya, pertanyaannya, diagnosa keperawatan berarti datanya. Pengkajian yang harus kita ambil kasusnya pernapasan. Kita langsung mindset ketiga diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Sebenarnya yang memberikan informasi tentang pembahasan soal uji kom ini juga banyak. Tapi yang ingin kami perdalam itu adalah pemahaman teman-teman. Betul sekali. Untuk menganalisa soal. Betul. Itu yang harus teman-teman pegang kuat itu. Jadi mau dikasih soal seperti apapun, mau serumit apapun datanya, kalau konsepnya sudah teman-teman pegang,
Itu akan mudah sekali Betul untuk sekali. teman-teman menjawab. Betul Kang Sam? Perlu digarisbawahi juga teman-teman di sana. Saya ingatkan sekali lagi, benar-benarlah dalam mengerjakan asuhan keperawatan, terutama di perencanaan, implementasi dan evaluasi. Karena pengkajian juga Bapak. pengkajian iya, terutama di ya. sana gitu kan. Karena kalau menentukan diagnosa kita harus tahu apa itu batasan karakteristik di setiap diagnosanya. Betul. Sehingga kita bisa mengetahui perbedaan dari setiap diagnosa keperawatan yang ada di jawaban soal tersebut. Dan tak lupa juga kalian harus matengin dulu konsep dasar penyakitnya. Kalau misalkan TB, bronkopneumonia, asma berarti ada hubungannya dengan sistem pernapasan. Kalau misalkan ada di gagal ginjal, terus diare itu ada di konsep cairan. Kalau misalkan di metabolisme itu biasanya di sirosis hepatis atau adanya overweight, terus ada juga kekurangan nutrisi. Ya, yang sudah menonton, kita baru bahas satu soal. Mudah-mudahan pembahasannya atau analisanya bermanfaat buat teman-teman. Betul sekali. Tunggu pembahasan di berikutnya video berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi Kang. Satu lagi apa? Video berikutnya, karena video ini membahas 4 hal yang berkaitan dengan UKOM, maka di video selanjutnya akan sama. Tak lupa, jika ada soal atau pertanyaan yang belum bisa kalian pecahkan atau kalian masih saya masih ragu nih ngejawab soal ini, maka isilah di komentarnya, maka kita akan kupas tuntas soal tersebut gitu. Bareng-bareng ya. Dan jika ya. Betul sekali, dan jika ada masukan dari teman-teman yang tidak bisa seperti kita atau belum ada kemauan seperti kita, tapi kalian lebih tahu dibanding kita, maka kasih tahu juga dengan karena kan kita sama-sama sharing ya, sama-sama kita sama-sama gitu, menambah ilmu. Iya, intinya kami di sini berdua, saya dan teman saya Kang Divi, kakak saya, pacar saya. Nah, ingin membantu seluruh perawat Indonesia agar bisa dapat STR dan bekerja. Betul. Dan menurunkan angka retaker di Indonesia, khususnya keperawatan. Saya nggak mau nih kalau misalkan kalian yang sudah nonton video ini masih bingung dan ragu, bahkan sampai salah gitu ngejawab soal sistem pernapasan. Betul. Karena kita udah bener-bener, kita rasa udah bener-bener kupas tuntas masalah keperawatan yang 3 itu di sistem pernapasan. Maka kalian terus latih analisis kalian, cari soal-soal lain berhubungan dengan sistem pernapasan. Yang saya mau tahun ini teman-teman lulus, kompeten, lulus uji beruntung. Iya, ya. Seperti itu. Jangan lupa nanti kita akan bahas semua yang berhubungan dengan UKOM dan video ini di grup WhatsApp yang ada. Di sekarang baru perawat hebat 3. Nanti dan ada lagi perawat hebat khusus untuk uji kompetensi. Ya? Iya. Oke. Cukup sekian dari kami. Bye bye. Siapa bilang UKOM itu susah? Gampang. Berapa menit? 1 menit. Dengan cara logika jahat.